Di saat kekuasaan berpindah dan para pangeran memilih jalannya masing-masing, hanya satu sosok yang tetap bertahan di Keraton Samprangan. Ia bukan yang tertua, bukan pula yang paling berambisi. Dialah I Dewa Tegal Besung, putra dari Nyi Gusti Ayu Kutawaringin, yang memilih kesetiaan di tengah keruntuhan wibawa istana. Ketika kakak-kakaknya tinggal di luar keraton, I Dewa Tegal Besung justru tepat mendampingi Sri Aji dalam agra Samprangan di Samprangan. Ia menjadi tangan kanan, penguat batin, dan penopang pemerintahan yang kian melemah. Dalam diam, kesetiaannya tumbuh menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang kelak mengubah arah sejarah Bali. Usia dan penyakit mulai menggerogoti Sri Aji dalam agra Samprangan. Tubuh melemah, namun pikiran masih jernih. Sang raja menyadari satu kenyataan pahit. Kekuasaan tak bisa lagi dijalankan seorang diri. Di hadapannya, berdiri sosok yang paling ia percaya, I Dewa Tegal Besung. Pada tahun Syaka 1381, terjadi peristiwa besar yang jarang dicatat dengan gegap gempita. Pulung Kaprabon, penyerahan kekuasaan secara sah dan spiritual. Sri Aji dalam agra Samprangan menyerahkan tahta kepada I Dewa Tegal Besung. Sejak saat itu, Bali memiliki dua pusat kepemimpinan, Gel-Gel dan Samprangan. Bukan perpecahan, melainkan pembagian tanggung jawab. Sebagai Raja Samprangan, dalam Tegal Besung sering melakukan anjang sana, menyapa rakyat, menyusuri desa dan wilayah pegunungan. Dalam salah satu perjalanan ke daerah Jarakbang, takdirnya mempertemukannya dengan Ki Pande Pamaron. Di sanalah ia jatuh cinta kepada putri sang Pande, Niluh Pamaron. Pernikahan dalam Tegal Besung dengan Niluh Pamaron bukan hanya ikatan cinta, tetapi juga pertemuan antara darah bangsawan dan kearifan rakyat. Dari pernikahan ini, lahir 5 orang putra. I Dewa Gedong Arta, I Dewa Nusa, I Dewa Pagedangan, I Dewa Anggungan, dan yang bungsu I Dewa Bangli. Dari merekalah kelak berkembang garis keturunan Bangli. Memasuki usia senja, dalam Tegal Besung memilih jalan yang lebih hening. Ia melepaskan hiruk-pikuk kekuasaan duniawi dan menjalani kehidupan sebagai Raja Resi. Dengan gelar Sri Aji dalam Bangkada Astasura, beliau mengajar ajaran Dharma kepada lebih dari 1.800 murid. Keraton berubah menjadi pusat ilmu dan spiritualitas. Sebagai bentuk penghormatan kepada mertuanya, Ki Pande Pamaron, wilayah Jarakbang diubah namanya menjadi Jagat Bangli. Nama ini bukan sekedar penanda wilayah, melainkan simbol lahirnya peradaban baru, perpaduan kerajaan, spiritualitas, dan rakyat. Dari sinilah Bangli tumbuh sebagai jagat suci di dataran tinggi Bali. Sebelum mencapai moksa, dalam Tegal Besung meninggalkan warisan spiritual yang abadi. Beliau mendirikan Pura Taman Suci, Pura Sakti Warangen, dan Pura Waringin. Tempat-tempat suci ini menjadi pusat pemujaan, pendidikan spiritual, dan pengikat identitas masyarakat Bangli hingga kini. I Dewa Tegal Besung tidak dikenang karena perang besar, tetapi karena kesetiaan, kebijaksanaan, dan laku spiritual. Dari kesetiaan, lahir kepercayaan. Dari kepercayaan, lahir kepemimpinan. Dan dari kepemimpinan yang hening, lahirlah Jagat Bangli, warisan suci yang tetap hidup dalam denyut Bali hingga hari ini. Sahabat sejarah, kisah Samprangan dan Gel-Gel adalah pengingat bahwa kekuasaan bisa berpindah tangan. Namun, pengabdian dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dari Sri Aji dalam agra Samprangan, kita belajar tentang ujian manusiawi seorang pemimpin. Dari dalam Semara Kepakisan, kita melihat bangkitnya sebuah era baru di Gel-Gel. Dan melalui I Dewa Tegal Besung, kita memahami bahwa kesetiaan tanpa pamrih adalah akar dari kepemimpinan yang suci. I Dewa Tegal Besung tidak membangun namanya melalui pedang, melainkan melalui Dharma. Beliau mengubah hiruk-pikuk tahta menjadi keheningan spiritual yang jejaknya kini abadi dalam indahnya Jagat Bangli. Kisah ini membuktikan bahwa sejarah yang paling tangguh bukanlah yang tertulis di atas batu, melainkan yang hidup dalam doa-doa di tempat suci dan mengalir dalam darah keturunannya. Saya, Lumbung Sejarah, mari terus menjaga akar sejarah untuk masa depan Bali yang bercahaya. Dukung terus pelestarian sejarah Nusantara dengan cara klik like, tinggalkan komen terbaik Anda, dan share video ini ke teman-teman pecinta sejarah lainnya.
Setiap dukungan Anda membantu kami terus menghidupkan kembali kisah-kisah agung dari masa lalu yang hampir terlupakan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.